Assalamualaikum guys, bersama aku Resya di channel YouTube Resya Lailis. Nah, sekarang ini aku akan membahas tentang ensiklopedia perkembangbiakan hewan. Tapi sebelum kalian melanjutkan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis loh guys. Daripada lama-lama lagi, yuk langsung aja kita pembahasannya. So, let's get started. Perkembangbiakan hewan sama guys, sama dengan tumbuhan. Perkembangbiakan hewan ini ada yang tidak kawin dan ada juga yang kawin. Untuk lebih jelasnya, yuk langsung aja kita bahas bersama-sama. Yang pertama, perkembangbiakan secara tidak kawin pada hewan. Perkembangbiakan terjadi pada hewan bersel satu, seperti amuba, protozoa, paramecium, dan juga virus. Secara umum, perkembangan vegetatif pada hewan bersel satu dengan cara membelah diri. Hewan bersel satu seperti amuba mempunyai inti sel. Perkembangbiakan amuba dimulai dengan pembelahan inti sel menjadi dua bagian. Setelah itu diikuti dengan pembelahan cairan sel dan dinding sel. Akhirnya terbentuklah dua sel amuba baru. Kedua amuba ini hidup mandiri dan akan membelah diri lagi. Contohnya, nih guys, anggap aja ini satu amuba ya guys. Kemudian dia membelah diri dan dia ini terbagi menjadi dua bagian, satu dan dua. Masing-masing dari satu amuba ini dia akan menjadi membelah diri lagi guys. Nah, ini menjadi ini menjadi dua bagian, ini menjadi dua bagian, ini menjadi dua bagian, ini menjadi dua bagian. Dan satu amuba ini intinya itu terbagi menjadi dua sel, jadi atau berkelipatan dua. Jadi intinya itu setiap satu amuba membelah diri menjadi dua bagian, dua sel. Muncul dari bagian samping tubuh. Lama-kelamaan calon anak ini tersebut menjadi besar dan memisahkan diri. Contohnya, hewan yang bertunas adalah anemon laut dan juga hydra. Kalian ini tahu gak sih anemon laut dan hydra itu apa? Bentuknya bagaimana? Kalau kalian tahu, langsung aja kalian komen di bawah biar aku bisa membahas bareng kalian juga. 2. Perkembangbiakan generatif ataupun kawin pada hewan. Setiap makhluk hidup mempunyai kemampuan untuk memperbanyak jenisnya. Begitu juga hewan. Hewan yang telah dewasa akan menghasilkan sel-sel kelamin. Nah, hewan jantan akan menghasilkan sel kelamin jantan atau sperma, sedangkan hewan betina akan menghasilkan sel kelamin betina atau sel telur atau ovum. Perkembangbiakan generatif pada hewan diawali dengan perkawinan atau pembuahan. Nah, pembuahan adalah peleburan antara ovum atau sperma yang dimana akan terbentuknya dengan zigot. Zigot adalah sel telur yang telah dibuahi. Selanjutnya, zigot tumbuh menjadi janin. Kemudian, janin itu tumbuh menjadi anak atau individu baru. Berdasarkan tempat pertumbuhan janinnya, maka hewan dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu hewan melahirkan atau vivipar, kemudian juga hewan bertelur atau ovipar, dan juga hewan bertelur melahirkan, ovovivipar. Hewan melahirkan atau vivipar. Vivipar adalah hewan yang melahirkan anaknya. Hewan melahirkan atau vivipar mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, janin tumbuh di dalam rahim induk betina atau masa kehamilan. Yang kedua, janin memperoleh makanan dari induknya melalui perantara tali plasenta atau pusat. Yang ketiga, pertumbuhan janin relatif lambat. Yang keempat, bentuk tubuh anak yang lahir sama dengan bentuk tubuh induknya. Yang kelima, mempunyai daun keringat. Dan yang keenam, induk betina menyusui anaknya. Hewan menyusui anaknya disebut mamalia. Contoh hewan yang melahirkan adalah gajah, kucing, singa, tikus, kerbau, Lalat, sapi, kuda, beruang, paus, lumba-lumba, dan sebagainya.
hewan bertelur atau ovipar. Ovipar adalah hewan yang meletakkan telur di luar tubuh induk betinanya. Ciri-cirinya adalah yang pertama, janin tumbuh di luar badan induk betina tetapi di dalam telur bercangkang. Yang kedua, janin memperoleh makanan yang tersimpan dalam telur. Yang ketiga, janin tumbuh relatif cepat. Yang keempat, bentuk tubuh anaknya umumnya sama dengan bentuk tubuh induknya. Yang kelima, tidak mempunyai daun telinga. Yang keenam, tidak mempunyai kelenjar susu. Dan yang ketujuh, tidak menyusui anaknya. Contoh hewan bertelur atau ovipar adalah ayam, burung, penyu, katak, kupu-kupu, dan sebagainya. pada beberapa unggas atau burung, telur dierami sehingga memperoleh panas yang sesuai dari tubuh induknya hingga sampai menetas. Masa mengerami setiap jenis burung berbeda-beda. Misalnya, masa mengerami pada ayam adalah 21 hari. Setelah mengerami masa telur ayam akan menetas. Kulit telur akan pecah dan akan keluar anak ayam yang seperti dengan induknya. Beberapa hewan bertelur seperti katak, kupu-kupu, nyamuk, dan juga belalang. Ketika belum dewasa, bentuk tubuh anaknya akan berbeda dengan bentuk tubuh induknya. Selama pertumbuhan dan perkembangan menuju kedewasaan, hewan-hewan tersebut mengalami beberapa kali perubahan bentuk yang dikenal dengan istilah metamorfosis. Hewan bertelur melahirkan atau ovovivipar. Kadal sebenarnya merupakan hewan bertelur, tetapi telurnya menetas di dalam tubuh induk betina. Kemudian anaknya keluar dari tubuh induk betina. Hewan yang demikian disebut hewan bertelur melahirkan atau ovovivipar. Contoh hewan dari ovovivipar adalah beberapa dari jenis ular dan jenis ikan hiu. Ciri-ciri ovovivipar sama dengan ciri-ciri ovipar. Sekian video pembahasan materi aku hari ini. Terima kasih juga yang sudah menonton. Maaf bila aku ada salah kata dan maaf juga bila aku kurang dalam pembahasan. Kalian boleh koreksi di kolom komentar. Dan jika kalian suka sama video ini, kalian boleh klik tombol subscribe, like, comment, and share. Dan follow juga Instagram aku di @reisha_laili. Dah guys, thank you for watching. Bye. Kenapa jadi ngomong tuh 2, 3 moodnya? Udah mati aja. Sekian pembahasan materi aku video aku hari ini. Sekian video pembahasan